Al-Ghamamah diceritakan dalam Sirah Nabawi, dijelaskan bahwasanya ketika zamannya Rasulullah, Madinah pernah terjadi namanya musim yang sangat kering. Musim panas yang berkepanjangan, bahkan melebihi dari 7 bulan lamanya. Kering, belum pernah hujan. Akhirnya ada seorang sahabat menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, inta habibullah, engkau ini kekasihnya Allah." Setelah 7 bulan lamanya, akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat berkumpul di tempat ini. Di tempat ini, kemudian beliau berkhutbah. Setelah itu melaksanakan sholat, namanya sholat istisqa. Pernah dengar istilah sholat istisqa? Biasanya kalau sudah lama nggak hujan, biasanya satu daerah mengadakan sholat istisqa. Dari sholat istisqa itulah sholat minta hujan. Maka selesai melaksanakan sholat, Madinah ini kemudian diliputi oleh mendung yang cukup tebal di tempat ini. Itulah mengapa akhirnya dibangun masjid disebut dengan Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Mendung. Masjid Awan, ada yang mengatakan Masjid Awan juga. Tidak lama dari sholat istisqa itu kemudian turunlah hujan. Akhirnya dibangunlah masjid disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak di antara tempat-tempat yang bernilai sejarah di kota Madinah biasanya dibangun masjid. Termasuk yang sebelah situ ada masjid, namanya Masjid Abu Bakar. Karena disitulah tempat tinggalnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi tidak dipakai untuk masjid, tidak dipakai untuk sholat. Kalau Masjid Al-Ghamamah masih bisa dipakai untuk sholat. Kemudian di belakang juga ada masjid. Itu adalah Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi sekali lagi, tempat-tempat yang bernilai sejarah yang ada di kota Madinah dibangun masjid. Kemudian lagi ada di belakang hotel Thayyibah Madinah ini, itu juga ada sebuah masjid namanya Masjid Utsman bin Affan. Ada lagi sebelah sana Masjid Bilal. Besok kita melintasi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah mengapa dibangun masjid ini, dibangun oleh pemerintah kerajaan Turki dulu, Utsmani. Jadi dibangun pada saat kerajaan Utsmani. Jadi arsitekturnya masih arsitektur Turki. Kemudian Bapak Ibu, Masjid Abu Bakar sendiri merupakan salah satu dari 3 masjid tua bersejarah di barat daya sebelah timur bagian selatan Masjid Nabawi Madinah. Masjid ini berjajar dengan Masjid Ghamamah dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Posisinya hanya terpaut sekitar 40 meter dari Masjid Ghamamah. Ada versi yang menyatakan bahwa sejarah Masjid Abu Bakar ini waktu itu Khalifah Abu Bakar semasa hidupnya pernah menyelenggarakan sholat hari raya bersama Rasulullah SAW dan umat Islam pada waktu itu. Itulah yang melatar belakangi didirikannya masjid di lokasi tersebut yang kemudian dinamakan Masjid Abu Bakar sebagai bentuk penghormatan. Versi kedua, masjid ini dulunya merupakan rumah kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Dibangun di lokasi ini sekitar 330 meter dari Masjid Nabawi. Demikian. Inilah keindahan alam di sekitar Masjid Nabawi, sekitar Masjid Ghamamah saat subuh di pagi hari. Udara cukup sejuk, masih temaram lampu, membuat suasana menjadi lebih santai, tidak panas, tidak juga terlalu dingin, bisa memberikan suasana segar, banyak tempat duduk dan taman untuk melepaskan lelah setelah seharian penuh melakukan ritual ibadah dan lain-lain. Di dekat halaman Masjid Ghamamah dan Masjid Abu Bakar, tampak di sana ada pertokoan menjual oleh-oleh untuk mereka yang di pagi hari belum sempat membeli oleh-oleh.
ada berbagai jenis oleh-oleh yang disediakan untuk jamaah Masjid Nabawi, mulai harga 2 rial sampai tak terbatas. Banyak pilihan menarik untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, bisa juga dihadiahkan untuk anak-anak keluarga di rumah. Bisa ditawar tergantung jenis barang yang dijual. Ini pemandangan menarik di pagi hari setelah kita melakukan sholat subuh melewati Masjid Umamah dan Abu Bakar. Di belakang Masjid Abu Bakar itulah kami menginap di hotel bintang 4. Cukup bagus lokasinya, bisa untuk menjadi rekomendasi bagi para jamaah umroh yang mau tinggal di sekitar Madinah.